bebas atau free will ya. Nah, ada pertanyaan dari sahabat kita seperti ini, Pak, apakah ajaran free will atau kehendak bebas itu bisa berpotensi mengarahkan manusia untuk menjadi Tuhannya Tuhan ya? Oke, baik, jika itu pertanyaannya maka begini jawabannya. Nah, berarti yang perlu kita bahas di sini adalah potensi bahaya dari ajaran free will atau kehendak bebas. Nah, disinilah pertanyaan saudara menjadi sangat relevan. Apakah ajaran ini bisa membuat manusia menjadi Tuhannya Tuhan? Jawabannya ya, jika disalahpahami atau ditarik terlalu jauh. Nah, sekarang perhatikan beberapa subpoin dari potensi bahaya dari ajaran free will atau kehendak bebas. Yang pertama adalah menggeser otoritas Allah. Jika manusia secara absolut menentukan apakah dia diselamatkan atau tidak, dan Allah hanya bereaksi terhadap pilihan manusia, maka manusia menjadi pusat keselamatan dan bukan Allah. Nah, ini secara tidak langsung menempatkan kehendak manusia itu di atas kehendak Allah. R.C. Sproul berkata begini, jika keselamatan tergantung pada kehendak manusia, maka anugerah Allah bukanlah yang menentukan. Maka Allah bukan lagi raja yang menyelamatkan, tetapi hamba yang menunggu pilihan manusia. Itu kata Sproul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua membuat kasih karunia menjadi tidak berdaulat. Dalam pandangan Reform, kasih karunia itu efektif dan berdaulat. Dia mengubah hati dan tidak bisa gagal. Namun dalam skema free will, kasih karunia hanya menjadi tawaran, bukan kuasa. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Karena membuat kasih karunia Allah itu tergantung pada penerimaan manusia. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah membuka ruang bagi kesombongan rohani. Jika seseorang percaya bahwa dia diselamatkan karena dia memilih Allah, bukan karena Allah memilih dia, maka ada ruang untuk berkata, satu, saya selamat karena saya membuat keputusan yang benar. Nah, padahal Alkitab berkata dengan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, jadi kesimpulannya, apakah ajaran kehendak bebas bisa membuat manusia menjadi Tuhan atas Tuhan? Ya, jika didefinisikan secara otonom dan absolut, maka ajaran kehendak bebas itu berpotensi menempatkan manusia sebagai pusat dan penentu, bahkan lebih tinggi dari Allah. Namun, jika free will itu dimaknai secara lebih rendah dan tunduk pada anugerah Allah, seperti dalam ajaran Reform, voluntas liberata, yang artinya kehendak yang dibebaskan oleh kasih karunia, maka tidak akan membawa pada penyimpangan tersebut. Oke, clear ya? Ya, oke. Jika masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.